Halo Sobat UPI TV, berjumpa lagi dengan saya, Feby Berliana dalam program spesial UPI TV, Triple C, Cerdik Cari Cuan. Oke Sobat UPI TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 berita pasar modal terupdate dan pastinya akan bermanfaat untuk seluruh Sobat UPI TV di rumah. Kita akan ditemani oleh narasumber kita dari Bapak Abdullah Siddiq selaku redaktur ekonomi update UPI TV. Halo Bapak. Oke, halo Feby, apa kabar? Baik, bagaimana Bapak sendiri? Ya, baik dan tidak terasa ya, kita sudah memasuki pekan terakhir di bulan April, termasuk di perdagangan bursa kita. Oke, kita akan ke berita yang pertama Pak ya. Oke. Sebelum kita memulai pembahasan kita, tayangan kita didukung oleh Javanat. Buat teman-teman yang suka nyemil, tapi nyemilnya nyemil sehat, langsung aja cek Javanat di toko Basmala, Lele Market, Enaisto, Shiny Kids Page. Javanat, high protein, low kolesterol. Oke, kita lanjut ke berita yang pertama Pak ya. Berita yang pertama, ABMM bagikan dividen 421,3 miliar. Ini jatah Lo Keng Hong. Menurut emitennews.com, rapat umum pemegang saham tahunan RUPST tahun buku 2024 ABMM Investama dengan kode ABMM pada Jumat 25 April 2025 menyetujui pembagian dividen senilai 25 juta US dollar atau setara 421,23 miliar. Ini berita pertama kita, Pak. Ya, jadi bulan-bulan ini memang bulan pembagian dividen ya. Jadi banyak emiten yang sudah melakukan rapat umum pemegang saham dan sudah menginformasikan besaran dividen dan waktunya. Nah, ini akan berlangsung hingga sekitar bulan Juni-Juli lah ya, Juni-Juli. Jadi itu. Nah, salah satunya adalah ABMM. Jadi ABMM ini merupakan perusahaan pertambangan batubara yang juga membagikan dividen pada tahun ini sebesar 25 juta US dollar atau setara dengan 421,23 miliar. Nah, salah satu investor perorangan yang memiliki saham besar di ABMM itu adalah Pak Lo Keng Hong atau biasanya inisialnya disebut dengan LKH. Iya. Jadi kalau dilihat di sini ya, pemegang saham pengendalinya itu kan pemegang saham pengendalinya itu adalah Tiara Marga Trakindo, jadi dia memegang 53,55%. Dia akan menerima dividen itu 13,3 juta US dollar. Nah, selanjutnya itu ada Vale Vere PTI Limited, ini juga dia memegang saham terbesar kedua 25,51%. Nah, kalau Pak Lo Keng Hong ini tahun lalu dia menerima dividen sebesar 40,7 miliar. Nah, kalau tahun ini itu mungkin hampir sama ya. Jadi Pak LKH ini memang salah satu pemegang saham besar di ABMM. Jadi beliau ini diperkirakan akan menerima dividen berdasarkan tahun bukunya kemarin. Nah, itu adalah 1,37 juta. Jadi Pak Lo Keng Hong itu memiliki saham yang cukup banyak. Nah, dividennya itu adalah sekitar 1,37 juta US dollar gitu. Nah, atau kalau tahun ini itu sekitar itu 40,7 miliar itu. Jadi itu yang akan diterima oleh Pak LKH untuk dividen dari saham ABMM. Nah, kalau dilihat apakah saham ABMM itu menarik atau tidak, nah, itu bisa kita lihat. Jadi hari ini itu perdagangannya naik ya. Hari ini 3.330 atau naik 20 poin atau 0,60%. Kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir sebetulnya saham ini masih turunnya cukup dalam, masih turun 16,96% dalam 6 bulan terakhir ini. Nah, memang Pak Lo Keng Hong ini tercatat dia banyak melakukan pembelian melalui pola cicil beli terhadap terus mengumpulkan saham ABMM ini. Karena menurut Pak Lo Keng Hong ini saham yang sedang salah harga atau saham yang memang PBV-nya itu murah atau under value.
itu. Bagaimana ini Pak, strategi ABMM dalam mempertahankan kinerja keuangan yang cukup solid meskipun sektor batu bara menghadapi tantangan? Ya, yang jelas memang bagi perusahaan batu bara, karena apalagi memang orientasinya ekspor, gitu, situasi global masih sangat mempengaruhi ya. Ini sama dengan yang kita bahas pada pekan lalu. Pekan lalu kan kita juga membahas salah satu saham pertambangan juga. Jadi sama. Jadi ini ya sangat tergantung dari efisiensi yang bisa dia lakukan sambil terus mencari pasar-pasar baru di luar pasar-pasar utama yang telah ada. Misalnya pasar utamanya itu kan China, India, dan sebagainya. Gitu. Jadi tinggal kita lihat kalau pertumbuhan ekonomi di China masih tinggi, masih tumbuh, ya berarti bisa diperkirakan permintaan batu bara juga masih akan tinggi. Gitu. Oke, luar biasa sekali Pak ya untuk berita pertama kita mengawali keempat berita selanjutnya. Kita akan lanjut ke berita yang kedua. Berita yang kedua, emiten ini royal, mau bagi dividen 100%. Menurut emitennews.com, PT Unilever Indonesia dengan kode UNVR memastikan akan tetap mempertahankan pembagian dividen sebesar 100% dari laba bersih untuk tahun buku 2025. Ini berita kedua kita, Pak. Ya, ini juga jadi kabar baik ya. Jadi salah satu emiten besar itu kan Unilever ya. Jadi mungkin Feby juga tahu produknya banyak sekali ya, banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Walaupun kinerjanya dari tahun lalu sedang turun dan harga sahamnya juga turun, tetapi ini menjadi salah satu emiten yang masih menarik. Kenapa? Karena yaitu dia membagikan dividennya itu besar. Bahkan ini direncanakan 100% dari semua laba itu dibagikan ke investor. Nah, sama seperti yang minggu lalu kita bahas ya, tidak banyak emiten yang mau membagikan sahamnya 100%. Gitu. Nah, salah satunya adalah Unilever. Ada saham lagi yang juga kadang membagikan sahamnya 100% itu, salah satunya Sido Muncul dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang menarik ya, bagi investor, karena memang saham Unilever ini kan memang kinerjanya sedang menurun ya. Kalau kita lihat hari ini, misalnya hari ini kita lihat sahamnya itu juga sama, masih turun. Hari ini 1.660, turun 5,14%. Nah, kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir juga sudah turun 17,82%. Memang secara kinerja perusahaan-perusahaan retail yang kayak Unilever ini memang beberapa tahun ini memang mengalami penurunan kinerja ya. Jadi tantangannya cukup berat, selain karena makin banyak produk-produk retail yang juga berkembang gitu ya, di segmen toiletries itu atau kebutuhan rumah tangga. Selain itu juga situasi daya beli masyarakat ya, daya beli masyarakat itu loh. Sehingga tentu saja kabar ini menggembirakan bagi pemegang saham Unilever. Dia akan senang kan kalau misalnya di saat kinerja harga sahamnya turun, tetapi perusahaan membagikan seluruh dividennya kepada pemegang saham. Gitu. Semoga semakin membaik Pak ya. Ya, tentu harapannya seperti itu. Oke, luar biasa sekali untuk berita kedua kita. Baik Sobat UP TV, kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Triple C. Cerdik cari cuan. Terima kasih Sobat UP TV, tetap di tangan kita tayangan Triple C. Kita akan melanjutkan ke berita yang ketiga. Berita yang ketiga, BNGA pisahkan unit syariah, telisih detailnya. Menurut emitennews.com, Bank CIMB Niaga dengan kode BNGA bakal memisahkan unit usaha syariah yaitu Bank CIMBK Niaga dengan kode CIMB Syariah. Itu dilakukan kalau mendapat restu investor dalam rapat umum pemegang saham pada 26 Juni 2025. Pemisahan itu dipersiapkan untuk mematuhi sejumlah ketentuan. Ini berita ketiga kita, Pak. Ya, jadi ini juga
Bisa jadi kabar bagus juga ya buat perbankan, terutama perbankan syariah ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya Bank Syariah Indonesia, itu kan juga hasil merger dari beberapa unit-unit syariah, dari Bank Mandiri, dari BRI, dari BRI Mandiri, BNI gitu ya, yang kemudian mereka bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia gitu loh. Nah, kita lihat juga beberapa perusahaan swasta, perbankan swasta juga memiliki unit syariah yang itu memang masih menginduk ke bank konvensional. Nah, salah satunya adalah Bank Niaga. Jadi Bank Niaga itu memang memiliki unit usaha syariah gitu loh. Nah, jadi ini di berita ini itu jadi Bank Niaga ingin memisahkan gitu loh. Jadi nanti Bank Niaga Syariah itu bisa berdiri sendiri, terpisah dari entitas induknya. Nah, kabar baiknya apa? Kabar baiknya ya tentu bagi teman-teman, bagi masyarakat yang memang menginginkan full transaksi syariah, mereka bisa merasa lebih aman. Karena kadang juga orang berpikir ya, apa bedanya kalau induknya dia masih, kalau syariah itu masih menginduk ke perbankan yang konvensional gitu. Jadi yang kedua ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah itu bagus. Meningkat, gitu loh. Pak, ya? Sebab kalau misalnya dia dipisah, ibaratnya kan berarti sudah siap untuk berjalan sendiri atau mandiri, atau memang sudah memiliki market yang kuat gitu loh, yang terlepas dari induknya. Sehingga sebetulnya ini menjadi kabar positif ya bagi perbankan, industri perbankan syariah gitu loh. Terutama bagi unit-unit syariah yang nanti mungkin akan dilepas dari induknya. Dan ini juga menunjukkan bahwa CMB Niaga itu baik yang konvensional maupun syariah itu memiliki market yang jelas gitu loh, memiliki pangsa pasar yang jelas dan kinerjanya juga sama-sama bagusnya, sehingga dia memutuskan untuk memisahkan itu. Tetapi apakah ini disetujui atau tidak tergantung dari rapat umum pemegang saham tadi yang direncanakan pada bulan Juni itu tadi. Gitu loh. Nah, kalau kita lihat ya, sebetulnya BNGA ini juga kinerjanya bagus, harga termasuk saham yang favorit lah, termasuk saham diminati lah di pasar ya. Kalau kita lihat hari ini diperdagangkan di Rp1.735 per lembar saham. Jadi hari ini dia tidak naik, tidak turun, atau sama dengan dengan hari kemarin, dengan Jumat ya, karena ini kita hari Senin. Nah, cuma memang kalau kita lihat 6 bulan terakhir dia masih turun 7,71% ya. Apalagi kemarin waktu rame-rame trading halt itu, yang sampai trading halt dia juga turun cukup dalam ya, hampir di 1.600 gitu loh. Nah, tapi ini sebetulnya setelah trading halt dia sudah mulai naik lagi. Kalau kita lihat chartnya dia sudah mulai naik lagi, dan mudah-mudahan bisa kembali ke 6 bulan awal itu. Jadi 6 bulan lalu dia masih di 1.900-an itu ya, memang masih turunnya masih cukup dalam gitu. Oke, luar biasa sekali Pak ya untuk berita keempat kita. Kita berlanjut ke berita yang keempat. Ya. Iya, itu tadi berita ketiga. Berita yang keempat, laba bersih Pertamina Geothermal dengan kode PGEO mengempiskan jadi 31,37 juta dolar kuartal 1 per 2025. Menurut bisnis.com, PT Pertamina Geothermal Energi dengan kode PGEO membukukan laba bersih sebesar 31,37 juta dolar Amerika atau sekitar 528,91 miliar pada kuartal 1 per 2025. Turun menjadi 33,97% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Ini berita keempat, Pak. Ya, ini memang menjadi tantangan ya bagi PGEO. Ya, jadi PGEO ini merupakan anak usaha Pertamina yang dia sudah listing di bursa, dan dia fokus pada pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Jadi yang bukan berbahan bakar batu bara, tetapi dia lebih banyak ke panas bumi. Jadi dia punya beberapa PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, seperti di Kamojang, di Ulu Belu, di Lahendong, di Lumut Balai, dan di Karaha. Jadi di beberapa PLTP ini yang memberikan sumbangan pendapatan bagi PGEO gitu loh. Nah, kalau dilihat kuartal 1 ini dia turun
turun dari kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Jadi ini kalau kita lihat penurunannya cukup dalam ya, jadi 33,97%. Jadi turunnya hampir sepertiga, sehingga nanti memang bagi manajemen masih ada waktu di kuartal 2, 3, 4 itu untuk menaikkan pendapatannya supaya ya kinerjanya tidak turun ya. Membenahi kembali Pak ya? Ya, jadi kalau dilihat turunnya kenapa, kelihatannya memang banyak faktor ya. Bisa jadi karena memang pendapatannya turun, itu kenapa bisa dilihat lagi, dibedah lagi ya. Itu bisa dilihat di laporan keuangannya. Tapi yang jelas apakah potensi panas bumi ini masih menjanjikan ya? Tentu saja ini masih menjanjikan karena itu sudah menjadi komitmen pemerintah untuk menggunakan energi yang renewable atau energi terbarukan, dan itu juga menjadi komitmen dunia gitu loh. Jadi jadi sebetulnya masa depannya masih bagus ya. Cukup menjanjikan Pak ya. Menjanjikan, dan itu nanti akan menjadi penopang utama ketika pemerintah itu semakin mengurangi pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil atau batu bara gitu loh. Oke, luar biasa sekali Pak ya untuk berita keempat kita. Baik Sobat UPI TV, kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Triple C. Cerdik, cari cuan. Baik Sobat UPI TV, terima kasih tetap di tayangan kita, tayangan Triple C. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke berita yang kelima. Sebelum itu tayangan kita didukung oleh Javanat. Buat teman-teman yang suka nyemil sehat, bisa langsung cek Javanat di toko Basmala, Lele Market, Enaeco, dan Shiny Kids. Javanat, high protein, low kolesterol. Berita yang kelima, Saratoga dengan kode SRTG serok 71,56 juta saham, Adaro andalan dengan kode AADI. Menurut bisnis.com, PT Saratoga Investama Sedaya dengan kode SRTG memborong saham emiten pertambangan batubara PT Adaro Andalan Indonesia dengan kode ADI sebanyak 71,56 juta saham dengan total nilai transaksi 429 miliar. Ini berita terakhir kita Pak. Ya, jadi kemarin akhir tahun lalu itu Adaro Energi, ADRO itu kan dia memisahkan, melepas anak perusahaannya yang fokus di batubara, yaitu PT Adaro Andalan Indonesia atau AADI gitu ya. Dan Adaro berganti nama menjadi Alamtri gitu kan ya. Nah, Saratoga ini merupakan salah satu investor besar di Adaro maupun di AADI gitu loh. Jadi semula dia investor besar di Adaro. Nah, ketika kemudian Adaro melepas lini bisnis batubaranya yaitu AADI, nah, kemudian sekarang Saratoga juga sama, dia menambah kepemilikan saham di AADI. Jadi di sini jadi Saratoga itu menambah kepemilikan sahamnya di AADI. Jadi melalui pembelian sebanyak 71,56 juta lembar saham dengan nilai transaksi sebesar 429 miliar. Nah, jadi itu ya. Jadi jadi Saratoga itu dia memang menambah kepemilikannya di ADI. Jadi semula itu sahamnya itu adalah 239,32 juta lembar saham atau 3,46%. Dengan pembelian baru ini, dengan penambahan yang 71 juta lembar itu tadi, maka menjadi 340,89 juta saham atau 4,38%. Nah, jadi Saratoga ini memiliki kepemilikan tidak langsung dalam ADI.
kepemilikan tidak langsungnya itu adalah 1,02 miliar saham atau setara dengan 13,2% gitu. Jadi kalau kita lihat Saratoga itu melihat bahwa Adaro itu merupakan perusahaan yang bagus. Iya. Ya, termasuk ADI-nya gitu loh. Jadi maka ketika Adaro melepas lini bisnis batubaranya ke ADI, Saratoga juga ikut menambah kepemilikan saham karena melihat bahwa potensi keuntungan yang bisa diraih oleh Saratoga itu tinggi melalui saham ADI, sehingga dia menambah kepemilikannya secara langsung dari 3% sekarang menjadi 4% sekian ya, 4 sekian persen lah ya. Nah, apakah kemungkinan nanti akan menambah? Ya masih besar kemungkinan Saratoga itu untuk masuk lagi ke ADI ketika apalagi kalau kinerjanya semakin bagus gitu. Bagaimana pengaruh transaksi ini Pak terhadap kinerja saham ADI dan perkembangan sektor energi yang dikelola oleh perusahaan tersebut Pak? Ya kalau kita lihat sebetulnya dengan masuknya Saratoga ataupun Saratoga menambah kepemilikan, ini bisa meningkatkan kinerja ataupun performa ataupun kepercayaan publik terhadap ADI. Karena Saratoga ini merupakan salah satu perusahaan investasi besar di Indonesia. Jadi Saratoga itu kalau sebagai perusahaan investasi, dia itu kan punya banyak portofolio. Salah satunya di bidang energi batubara. Jadi dia punya di energi, punya juga di pertambangan emas, juga di gas gitu ya. Jadi dia juga punya perusahaan, dia juga memiliki saham besar di perusahaan gas, termasuk juga di beberapa perusahaan otomotif. Misalnya kalau di otomotif itu dia punya MPMX gitu, ya. Nah ini juga sama. Jadi kalau apakah ini akan berdampak positif bagi ADI? Ya saya pikir ini akan berdampak positif ya, terutama di kepercayaan investor terhadap ADI gitu. Paling tidak itu ya, paling tidak itu, sehingga diharapkan nanti saham ADI juga akan semakin meningkat ya, bisa naik lah ya, karena memang investornya kredibel gitu loh. Itu yang secara image publik yang bisa dimunculkan ke market ya, bisa jadi menjadi sentimen positif lah gitu. Nah kalau secara kinerja keuangan ya tentu itu akan bergantung pada manajemen perseroan gitu loh. Apalagi ya sekarang kan bisnis batubara itu kan bisnis yang dia sangat dipengaruhi oleh harga kondisi global ya, kondisi global ya. Seperti tadi kita bahas mengenai ABMM, gitu. Jadi sama. Kalau ditanya apakah ADI ini nanti akan meningkat atau tidak, itu sangat dipengaruhi oleh situasi global, ya permintaan akan batubara gitu. Tapi kalau kita lihat ya permintaannya sebetulnya masih cukup stabil gitu ya, masih besar gitu, permintaannya masih besar. Walaupun situasinya, situasi ekonominya masih belum baik-baik saja ya secara global. Tapi kalau kita lihat kebutuhan akan batubara ya diperkirakan masih akan tetap ada Pak ya? Naik gitu loh. Masih akan naik. Walaupun mungkin tidak drastis sekali gitu loh. Oke, luar biasa sekali ya untuk berita kelima kita mengenai Saratoga Investama Sedaya. Kira-kira Pak dari kelima berita ini yang paling menarik di mana Pak? Menarik itu ya yang kelima. Gitu. Yang Saratoga ini Pak ya? Aksi korporasi Saratoga ini menjadi hal yang menarik gitu loh. Karena tidak banyak perusahaan investasi di Indonesia ya, apalagi yang besar ya, seperti Saratoga itu kan tidak banyak. Gitu. Nah ini juga masih menunjukkan bahwa Saratoga meyakini bahwa industri pertambangan masih memiliki potensi besar untuk mendatangkan keuntungan bagi Saratoga gitu loh. Jadi kalau kita lihat ya dari sini kenapa ini menarik ya, karena ini membuktikan bahwa sektor energi ini masih menjadi sektor energi terutama tambang itu masih menjadi sektor yang seksi lah ya untuk mendatangkan keuntungan gitu loh. Nah kalau emitennya kan banyak ya, tidak hanya ADI gitu loh, tapi Saratoga dia mungkin ingin mengulang sukses ketika dia masuk ke Adaro. Jadi ketika Adaro melepas
DI, maka dia juga masuk ke ADI. Gitu. Ini saya pikir langkah yang menarik. Gitu. Luar biasa sekali Pak ya untuk berita kelima kita, dan pilihan Bapak tadi luar biasa juga ya. Oke, boleh. Oke. Baik Sobat UB TV, kita sudah mengulas 5 berita pasar modal terupdate pada episode kali ini. Semoga berita ini bisa bermanfaat untuk seluruh Sobat UB TV di rumah. Buat teman-teman jangan lupa ya, cek Javanat di toko Basmala, Lele Market, NAECO, Shiny Kids Page. Dan buat teman-teman jangan lupa kalau ini tuh rendah kolesterol. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton tayangan kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Triple C, cerdik, cari cuan.